Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Riadatul Aisy dari program PGSD. Nah, di samping saya ada narasumber. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Nabila Aufa. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara tentang ibadah puasa karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan akan melakukan ibadah puasa. Nah, wawancara yang saya lakukan kali ini itu untuk memenuhi tugas AIK 2. Tujuan dari wawancara kali ini adalah untuk mengetahui pandangan dan pengalaman dari narasumber mengenai puasa, khususnya bagaimana puasa itu dijalani oleh generasi muda di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk diwawancarai dan meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Nah, langsung saja kita mulai wawancaranya. Nah, pertanyaan yang pertama nih, apa makna puasa bagi diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dari sisi menahan lapar dan haus? Buat aku, puasa bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi buat latihan mengendalikan diri juga. Kayak contohnya nih, pas aku mau jajan atau minum di siang hari, kayak aku belajar buat nahan keinginan itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Nah, pertanyaan keduanya, bagaimana puasa mempengaruhi sikap kakak, emosi kakak, dan cara berinteraksi kakak dengan orang lain di lingkungan keluarga atau masyarakat? Saat puasa, aku berusaha lebih menjaga sikap dan emosi. Misalnya nih kayak ada anggota yang bercanda berlebihan atau temen yang bikin kesal gitu, aku berusaha buat nggak marah. Aku milih buat kayak diam dulu bentar, terus abis itu ngobrol baik-baik biar suasananya juga tetap nyaman. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa sih perubahan kebiasaan yang paling terasa saat menjalankan ibadah puasa, baik dalam pola ibadah maupun aktivitas harian kakak? Perubahan yang paling kerasa itu kayak pola tidur sama makan. Aku harus bangun lebih pagi buat sahur. Terus kalau buat pola ibadahnya itu biasanya kan kebangun tuh di jam 3. Nah, otomatis kan tidur lagi ya kalau kebangun tuh ya kalau di hari biasa mah. Nah, kalau puasa tuh enggak, soalnya kan mepet juga sama sahur kan. Jadi kalau mau tidur lagi tuh nunggu habis sholat. Oke, pertanyaan keempat, bagaimana puasa tuh melatih kesabaran dan pengendalian diri kakak ketika menghadapi situasi yang kurang menyenangkan bagi diri kakak? Puasa bikin aku lebih sabar kayak di situasi sederhana yang kadang bikin emosi ya. Misalnya kayak aku harus nunggu atau aku lagi capek nih gitu. Nah, aku di situ harus tetap berusaha tenang dan gak langsung marah. Nah, pertanyaan yang kelima, apa sih tantangan yang paling sering dihadapi saat berpuasa dan bagaimana cara kakak mengatasinya agar puasanya tuh tetap berjalan lebih baik lagi? Tantangan yang sering aku alami itu kayak badannya terasa lemas sama susah fokus. Nah, aku mengatasi itu dengan sahur yang cukup, terus minum air yang banyak saat berbuka, sama istirahat juga yang cukup. Nah, terus nih ada satu masalah lagi ya, itu kayak misal ada temen yang datang bulan, kan kadang kita ada rasa pengen ikutan makan ya, kalau misalnya dia lagi jajan atau apa gitu kan. Cuman kita sendiri kan lagi nggak datang bulan juga kan, kita lagi puasa gitu, jadi kita harus menahan diri gitu. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam ya, Kak. Nah, menurut Kakak, apakah media sosial itu bisa menjadi gangguan atau malah justru membantu kita dalam menjalankan ibadah puasa? Menurut aku media sosial itu bisa jadi keduanya ya, tergantung kita cara memakainya gimana. Kalau kita kebanyakan scrolling atau kayak nonton nggak jelas, nonton konten gitu yang nggak jelas kan bisa buang waktu ya. Tapi kalau dipakai dengan bijak, media sosial itu pasti bisa membantu kayak lihat konten positif atau melihat yang sekiranya bikin hati kita tenang. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya, Kak. Nah, menurut Kakak, apakah puasa itu lebih berat secara fisik atau mental gitu, Kak? Nah, kenapa gitu? Menurut aku, puasa itu lebih berat secara mental ya daripada fisik. Soalnya menahan lapar sama haus itu kayak masih bisa ditahan lah gitu ya. Tapi kalau kita udah menahan emosi, terus menahan rasa malas sama pikiran-pikiran negatif itu lebih susah. Jadi kita harus terus sadar sama sikap dan cara bertindak supaya puasa kita tetap bermakna. Oke, terima kasih.
Oke, kita masuk ke last question nih, Kak. Nah, kebiasaan baik apa sih yang muncul selama bulan puasa dan Kakak tuh pengen pertahanin kebiasaan baik itu tuh setelah bulan Ramadan? Selama puasa, aku jadi lebih disiplin sama lebih bisa mengontrol emosi. Aku pingin kebiasaan ini tetap aku jaga setelah Ramadan, supaya sikap dan kebiasaan aku sehari-hari ini menjadi lebih baik. Oke, baik. Nah, baik, mungkin cukup sekian saja pertanyaan-pertanyaan wawancara kali ini. Nah, terima kasih atas waktu dan ketersediaannya untuk Kakak dalam berbagi pandangan dan pengalaman selama bulan puasa. Semoga wawancara ini bisa memberi pemahaman dan manfaat. Nah, mungkin cukup sekian wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.